رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر العمل فإن وجدت ناقصة ردت منه وسائر عمله. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, jamaah majlis subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir selalu dipanjangkan umur, murah rezeki, dijauhkan dari balak malapetaka, diberi berkah hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Yang belum haji semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sampai ke tanah suci. Berharap jangan sampai meninggal dunia kecuali kita dikabulkan doa kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan harapan kita semua semoga segala urusan kita akan dipermudah. Yang sakit keluarga kita semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sakitnya, dan berharap kita semua semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni dan kita dimasukkan syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Berharap kita semua diakui umat Rasulullah, dimasukkan syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang pertama kali kemarin kami mengupas tentang keutamaan, keistimewaan atau kelebihan tentang berjamaah. Pada kesempatan ini insyaallah kami sedikit memberi judul pertemuan tausiah ini dengan judul kunci masuk surga. Apa kira-kira kunci masuk surga ini? Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Nanti pertama-tama ketika datang hari kiamat, yang ditanya itu masalah sholat. Nggak ada pertanyaan ditanya berapa istri pian, berapa harta banyak pian, berapa mobil pian, berapa harta kekayaan yang pian tumpuk. Nggak ada di sana. Yang ditanya pertama-tama adalah sholat, yaitu sembahyang. Apa kata Rasulullah? Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali. Kata Rasulullah, apabila dilihat sembahyangnya sempurna 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sempurna 5 waktu, maka semua amalnya akan diterima karena sembahyangnya sempurna 5 waktu. Tapi fa'in wujidatna qaisatan ruddat min wasairu amali. Kata Rasulullah, namun apabila dilihat sembahyang subuhnya hilang, melandau, jam 8, jam 9 baru bangun. Kenapa? Begadang malam nonton bola. Kenapa melandau? Melandau malam-malam main game. Oh ya, ini anak-anak kita gak lepas dari HP, main game. Yang lagi TTM, tahu TTM Pak? Teman tapi mesra. Wah, mulai jam 2, jam 3 WA terus, belum guring kah yang? Belum. Kenapa kada guringnya macam-macam? Baru lagi kasmaran.
sampai jam 4:30 hanyar guringan. Pas hari Minggu subuh hilang juga. Kenapa? Mentang-mentang libur sekolah, libur juga sembahyangnya. Kalau dilihat subuhnya hilang, zuhurnya juga hilang, asarnya juga hilang, maghrib isya hanyar sembahyang. Kata Rasulullah, kalau dilihat sholatnya tidak sempurna 5 waktu, maka ruddat min wasairu amali, maka ditolak semuanya amalnya karena dilihat sembahyangnya tidak sempurna. Jadi diterimanya semua amal karena sempurnanya 5 waktu. Ditolaknya semua amal karena tidak sempurna 5 waktu. Nah, ini perlu dikaji. Kalau kita mengaku sayang kepada anak, famili, cucu, kerabat, menantu, tolong ingatakan yang namanya sholat. Yang namanya sholat diingatakan. Karena tersebut dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin. Sholat ini adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama halnya membangun agamanya. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sama halnya merobohkan agamanya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, kelak di padang mahsyar umat Rasulullah 12 nasib umat Rasulullah akan dihadang di sana. Akan dihadang, rupa mereka akan dirubah. Suratuhum kasuratul khanazir. 12 nasib umat Rasulullah di padang mahsyar itu, muka mereka dirubah sebagaimana rupa babi. Kemudian sahabat Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'i suratun kasuratul khanazir ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? 12 nasib umat yang dirubah sebagaimana rumah babi itu ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, haula'i ummati wa yatahawwanuna fis shalah. Mereka semua itu adalah umatku, namun semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan orang-orang kafir Bani Tsaqif yang terletak di Taif, di mana Rasulullah SAW pada saat itu telah berhasil menundukkan orang-orang kafir Bani Tsaqif yang terletak di Taif. Dan orang-orang kafir Bani Tsaqif yang terletak di Taif itu mengatakan, "Ya baginda Rasul, wahai Nabi Muhammad, aku menyatakan menyerah, aku tunduk di hadapanmu ya Rasulullah. Namun aku mohon, aku harap ya Rasulullah, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Enak-enak kami tidur di tengah malam, datang waktu subuh disuruh bangun, yakni disuruh sembahyang subuh. Jangan ya Rasulullah. Enak-enak kami bekerja di siang hari, datang waktu zuhur juga disuruh berhenti, disuruh sembahyang zuhur. Kemudian nggak lama lagi, belum hilang rasa capek, datang pula waktu asar. Enak-enaknya kami tidur di waktu siang, juga disuruh bangun, yakni disuruh bangun dan disuruh mengerjakan sholat, yakni sembahyang asar. Ya Rasulullah, kami menyatakan menyerah, tunduk di hadapanmu, namun aku satu itu saja aku mohon, jangan kami bebankan sholat 5 waktu. Nggak lama nanti matahari terbenam, matahari masuk, datang waktu maghrib, juga disuruh sembahyang, yang sembahyang maghrib. Nggak lama kemudian kami enak-enak duduk di tengah-tengah keluarga, kumpul di tengah keluarga. Nggak lama kemudian datang waktu subuh, waktu sembahyang isya, yang disuruh salat, yang sembahyang isya. Ya Rasulullah, kami menyatakan menyerah, tunduk di hadapanmu ya Rasulullah. Namun itu saja aku minta. Aku mohon, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Lagi-lagi kamu menyerah, kami tunduk. Itu saja aku mohon ya Allah, ya Rasulullah. Jangan kami bebankan salat 5 waktu. Apa jawaban Rasulullah? Salah seorang pemimpin pada saat itu dengan tegas
beliau menyampaikan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah, perbedaan kami orang-orang Islam dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Jadi kalau kamu menyatakan menyerah tunduk di hadapanku, laksanakan salat. Selagi kamu meninggalkan salat, aku siap melawan dan memberontak, kata Rasulullah. Itu kata Rasulullah. Makanya di sini ketika kita sholat, ingat-ingat salah seorang ulama ahli fuqaha, ahli fikih, ahli sufi, yakni Ibnu Sina, di dalam bukunya mengatakan orang sholat ini ada tingkatan, ada 3 tingkatannya. Nah, apakah kita ini sudah benar tata niat kita ini? Kata Ibnu Sina mengatakan, ada orang beribadah niatnya itu hanya ingin masuk surga. Kata Ibnu Sina, ada tingkatan orang ibadah niatnya itu memang Allahu Akbar, dia mengerjakan sembahyang ini hanya ingin masuk surga. Ini tingkat yang pertama. Dan kita jangan sampai terjebak dalam niat ini. Niat sholat, niat ibadah, dan niat ibadah-ibadah yang lain, kalau niat untuk masuk surga, ini salah. Kenapa salah? Karena orang yang niat ibadah, niat ingin masuk surga, ini niatnya seperti orang yang berdagang. Kenapa orang berdagang? Orang berdagang ini hitung-hitungan saja. Kalau nggak ada niat pahala untungnya, dia nggak mau sembahyang. Dan ini salah. Niat ibadah apapun bentuk ibadah, nggak ada niat untuk masuk surga, nggak ada, nggak boleh, dan itu salah niatnya. Itu niatnya orang berdagang, hitung-hitungan saja. Kalau nggak beruntung nggak mau dia. Ini tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang kedua, kata beliau, niat sembahyang Allahu Akbar. Kenapa sembahyang? Dalam benak hatinya, ulun takut dengan siksa neraka. Ini tingkatan yang salah juga. Kalau niat kita semua ibadah, tahajud, duha, sembahyang 5 waktu, umroh, haji, sedekah, kalau niatnya ulun takut dengan siksa neraka, makanya ulun banyak sedekah, ini juga salah. Bukan ini niat kita ibadah. Kalau orang niat takut dengan siksa neraka, ini sama halnya seperti budak. Budak itu dia mengerjakan sesuatu takut dengan juragannya, karena dipantau dan diawasi. Kalau kadang nggak digaji atau kita dipukuli, jadi hatinya perasaan tertekan karena takut, dan ini salah. Ini adalah orang yang terjebak dalam suatu rutinitas menggugurkan sebuah kewajiban karena dia seorang budak, dan ini salah juga. Tapi niat yang paling bagus yang ketiga ini. Apa niatnya? Niat itu karena cinta karena Allah. Niat ibadah, takarrub ila Allah bi kasratil ibadah, la li ajlin nas wa la li ghaihi bal aridan li wajhillah. Ini yang diajari oleh seorang waliullah Rabi'atul Adawiyah. Dan niat ibadah itu karena cinta semata karena Allah. Kalau orang cinta itu nggak ada rasa. Orang ikhlas luar biasa, semangat ibadah ini nggak terasa. Yang ada rasa cinta, rasa senang karena Allah. Sebuah perkawinan kita dengan istri, kalau didasari dengan cinta dan kasih sayang, oh bagaikan kita hidup di surga. Seakan-akan dunia milik kita berdua. Kalau milik kita berdua, paman beca itu protes, ulun di mana? Ini ibarat pepatah saja. Karena apa? Karena cinta. Bangun tengah malam, kalau kita cinta karena Allah, nggak ada beban kita. Kenapa? Ikhlas, pengen berjumpa dengan Allah. Kita tahu garam itu rasanya apa? Asin. Kenapa kita bisa bilang asin? Karena kita punya rasa. Kita tahu gula. Apa rasanya gula? Manis. Kenapa kita bisa bilang manis? Karena kita punya rasa.
Tapi kalau ditanyakan orang sakit, penjulungi, gula itu. Apa rasanya? Orang sakit diberi gula, apa rasanya? Pahit. Kenapa? Karena kondisinya sakit. Kita tahu api. Api itu rasanya apa? Panas. Kata siapa pian api itu panas? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berubahlah engkau menjadi dingin, selamatkan diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar di api, kedinginan beliau. Nah, di sini kita disuruh mengaji rasa. Disuruh mengaji rasa kita. Kalau orang Sarwan banyak, wadai banyak nih. Wadainya banyak. Orang masih makan, ada kawan kita memasukkan di kantongan di bawah bulik. Apa rasanya itu? Rasa malunya luar biasa. Kenapa? Kawan masih makan sih dia meluruh. Itu lain rasa, itu rasa malu luar biasa. Kalau bisa jangan. Kecuali acara sudah tuntun seberataan, orang bulikan wadainya lebih, ayo hak dibawa, ada apa-apa. Kalau orang masih makan, hendak makan sudah kawan diputik, mana di piring habis, katanya di luruhnya. Melihat kawan bawa bulik, ya itu rasanya apa? Rasa malu. Jadi kita disuruh mengaji rasa. Kalau ada anak muda mencompet, merampok, mengambil orang di pasar, dipukuli babak belur, apa rasanya? Apa rasanya, Pak? Rasain loh, sakit itu. Disuruh mengaji rasa kita. Ketika mau kita bertahajud, niat dalam benak hati kita cinta kepada Allah, mau berjumpa kepada Allah, maka semangatnya luar biasa. Kenapa? Makanya di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal yang banyak, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa maksudnya jangan menyekutukan? Niatkan mengharap ridha Allah saja, hanya mengharap ridha Allah, bukan karena Allahu Akbar supaya mintuha sayang sama ulun. Nah, kecampuran niat sudah. Itu namanya syirik asghar, syirik yang kecil, dan itu nggak boleh kecampuran ke situ. Atau Allahu Akbar supaya bini ulun sayang. Kada taunya pas ke Banjarmasin main binian pulang. Kacau ini. Kalau yang kayak demikian ini imannya iman kucing. Kenapa? Kucing itu kalau ada iwak di dapur, ada orangnya, sok alimnya. Kenapa? Hinitnya duduk pura-pura menoleh, melihatnya iwak aja kada, sok alimnya menundukkan kepala, menoleh ke sana kemari, sok alimnya. Tapi mohon maaf, tinggal aja setumat aja, dihantuknya itu iwak. Itu imannya iman kucing. Di kampung sok alim, bersurbaninya, berjubah, bawa tasbih, ya, ke masjid, ke majelis ta'lim bebolang, nggak taunya tulak ke Banjarmasin, tulak ke Jakarta, main di hotel binian. Nah, iman kucing itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, apa? Makanya yang dicontohkan seorang waliullah perempuan Rabi'atul Adawiyah, beliau itu setiap kali sujud basah dengan linangan air mata. Kenapa? Karena ingin jumpa cintanya kepada Allah luar biasa. Hanya ingin berjumpa kepada Allah. Cintanya yang hubbullah, cintanya kepada Allah luar biasa. Bibirnya selalu basah. Kenapa? Selalu zikir kepada Allah, nggak putus, sehingga bibirnya selalu basah. Beliau setiap sujud, setiap sembahyang basah dengan air mata.
karena ingin jumpa, hanya hubbu lillah, cinta karena Allah. Luar biasa Rabi'atul Adawiyah. Makanya dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang ibadahku aku niat ya Allah hanya ingin masuk surga ya Allah, kunci saja itu surga ya Allah. Aku kadang hendak untuk masuk surga, niatku ke situ ya Allah. Ya Allah, kalau memang ibadahku hanya aku takut kepada neraka, maka jeburkan, masukkan aku ke neraka sekarang ya Allah. Tapi ya Allah, aku niat ibadah bukan ingin surga, bukan takut kepada neraka ya Allah. Aku hanya cinta kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hidupku, matiku, tahajudku, membaca Al-Quranku, umrahku, ibadahku, semuanya ibadahku hanya mengharap ridhamu ya Allah. Ini yang namanya mencari cinta, mencari rasa, yakni rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ada sebuah riwayat, sebuah cerita, sebuah keterangan. Di dalam keterangannya seorang ahli filosofis menguraikan tentang sholat 5 waktu. Apa arti daripada jumlah rakaat sembahyang subuh? Sembahyang subuh itu 2 rakaat. Oleh ahli filosofis memberi keterangan 2 rakaat ini sebagai simbol bahwasanya yang 2 rakaat ini simbol ada siang dan ada malam. Dan orang berbuat dosa itu kalau nggak siang ya malam. Dengan kita sembahyang subuh, maka terhapuslah dosa itu dengan sembahyang subuh. Makanya dalam keterangan yang lain, orang yang meninggalkan sembahyang subuh sekali saja, sekali meninggalkan, itu akan disiksa oleh Allah, mendapat siksaan 30 tahun direndam di dalam neraka jahanam. Itu sekali ditinggalkan sembahyang subuh. Nah sekarang hitung-hitungan dengan matematika. Dalam sebuah riwayat, 1 hari di negeri akhirat itu adalah 1000 tahun di negeri dunia ini. Jadi kalau seumpama 1 hari itu kan sama 24 jam. 24 jam di negeri akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sehari itu. Sekarang kita ambil setengah hari, berarti kan kalau 24 jam setengah hari berarti 12 jam. Kalau 12 jam di akhirat berarti sama halnya 500 tahun di dunia ini. Nah sekarang kita ambil lagi dari 12 jam tadi, kita potong separuh lagi, 6 jam. Dari 6 jam di akhirat kita ambil kalau di dunia 500 tahun, berarti separuh 500 tahun itu 250 tahun di dunia, 6 jam aja. Nah sekarang kita ambil lagi, dibawahkan lagi 3 jam di akhirat, itu sama halnya kurang lebih 125 tahun di dunia. Nah kita potong sedikit lagi, 1,5 jam di akhirat itu sama halnya kurang lebih 62 tahun setengah. Jadi hitung-hitungannya, orang yang hidup di dunia 60 sampai 70 tahun itu hanya 1,5 jam di negeri akhirat. Mau apa pian hidup di dunia ini kalau nggak berpikir kita ini? 1,5 jam saja kita hidup di akhirat itu sama umur 60 sampai 70. Lalu apa kita banggakan? Yang kita banggakan apa di dunia? Kalau kita nggak mencari cinta karena Allah. Makanya di sini disuruh kita mencari rasa. Mencari rasa supaya kita semangat untuk beribadah.
Makanya kalau kita sayang sama anak, cucu, famili, kerabat, banguni anak itu. Bukan berarti kalau ditanya, kenapa nggak dibanguni anak pian? Sayang, kasihan, anak guring bener. Akhirnya kada dibanguni jam 9 baru bangun, atau jam 7. Itu bukan tanda sayang. Sama pian ini, anak, famili, atau cucu pian ini ditimbai ke neraka situ. Kenapa? Pian biarakan kada dibanguni. Nah, ini hitung-hitungan baru sekali meninggalkan sembahyang subuh. Lebih rinci lagi coba, sadar nggak kita sehari ini ketika kita ini tidur, rata-rata sehari kalau tidur diambil 8 jam, dalam sehari nih 8 jam, dikalikan usia Rasulullah 63 tahun, isinya itu kurang lebih 21 tahun totalnya, guring wara isinya itu. Coba sadar nggak kita ini, umur kita sudah terpotong guring. 21 di dalam kitab Qissatul Mi'raj itu dijelaskan kayak begitu. Jadi kalau 8 jam sehari dikalikan 63 tahun, totalnya itu kurang lebih 21 tahun, isinya guring wara. Sementara usia 63 tahun itu sudah dipotong usia belum balik, 7-9 tahun itu dipotong, kada lagi ditulis sebuah amal. Jadi usia kita ini terpotong usia balik yang 7-9 tahun ini, balik kan? Ya belum balik, ditambah lagi sama usia guring, berapa sudah kurang lebih 30 tahun usia kita ini terpotong. Guring itu apa dapatnya? Kalau guring itu dapatnya cuman liur, bau itu dapatnya. Kalau liurnya sarang burung, mahal. Yang murni 20 juta bisa dapat. Bisa 20, 25, 20 juta, 15 juta itu liur sarang burung. Kalau liur kita, mohon maaf, boro-boro mau dijual, baunya aja bini sarik, hendak dibuang bantal nih. Nah, makanya mohon maaf, ketika kita mau guring, diniati Pak. Kalau bisa berwudu, niat ya, niat ulun guring, besok berniat hendak bertahajud, hendak sembahyang subuh berjamaah, dan dari niatnya itu sudah dapat pahala. Ketika bangun nanti bertahajud, bangun untuk bisa berjamaah subuh, itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan sepanjang tidur kita dinilai untuk ibadah. Nah, ini tambahannya. Kalau kita nggak ada niat di situ, maka kita 21 tahun jam guring itu nggak ada nilai harganya itu. Ini yang banyak lepas orang. Nah, kemudian sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita kembali masalah uraian oleh ahli filosofis. 4 rakaat zuhur, kemudian asar 4 rakaat, 4 tambah 4 itu 8. 8 itu adalah pintu surga. Artinya apa? Kalau orang sudah sembahyang zuhur, sudah sembahyang asar, pintu surga 8 dibuka semuanya. Tapi bagi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur bagaimana? Nah, bagi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur sekali saja, meninggalkan sembahyang zuhur itu sama halnya orang itu membunuh orang muslim 100. Sadar nggak kita? Meninggalkan sembahyang zuhur sekali, dosanya itu sama 100 orang dibunuh. Ini baru sekali. Jadi kan meninggalkan 2 hari sama membunuh orang muslim 200. Kalau 3 hari 300. Kalau setahun kaliakan seorang, betuyuk situ dosa. Sama sembahyang subuh tadi. Sekali meninggalkan subuh itu 30 tahun direndam di neraka jahanam. Berapa hari yang dia tinggalkan, apalagi mohon maaf 10 tahun kada sembahyang, berapa dosa diterima? Sadar enggak? Nah, kemudian sembahyang maghrib
Sembahyang maghrib itu 3 rakaat. Isyanya 4 rakaat. 3 ditambah 4 itu 7. 7 itu adalah simbol pintu neraka. Jadi bagi orang yang sudah melaksanakan sembahyang maghrib dan isya, pintu neraka terkunci semuanya. Terkunci semuanya. Nah, kemudian bagaimana orang yang meninggalkan sembahyang asar tadi? Kalau sembahyang asar itu sama halnya orang itu merobohkan bangunan Ka'bah. Jadi bagi orang yang meninggalkan sembahyang asar itu sama bangunan Ka'bah yang ada di Mekah sana itu dirobohkan sebanyak 70 kali. Merasa nggak dosa meninggalkan sembahyang asar kayak begitu? Padahal yang namanya Ka'bah itu sebagai simbol fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi arahkan muka kita ini ke Ka'bah. Jadi orang sembahyang di hadapan Ka'bah itu niatnya hanya sebagai simbol saja, bukan untuk disembah. Jadi kalau kita niat Allahu Akbar, niatnya menyembahyangi Ka'bah, itu syirik besar itu. Jadi kita menghadap ke Ka'bah itu hanya simbol arah saja. Tapi yang kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap ridha Allah, begitu niatnya. Nah, kemudian kalau sampai meninggalkan sembahyang asar, yaitu tadi, ya, dosanya seperti merobohkan bangunan Ka'bah. Nah, bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib, itu sama halnya orang itu berzina dengan orang tua kandungnya sendiri yang biasa meninggalkan sembahyang maghrib. Coba, dosanya itu sama berzina dengan orang tua kandung. Kayak apa besarnya dosanya? Itu sekali. Bagaimana kalau seumpama, mohon maaf, 10 tahun, 20 tahun, atau seumuran tidak sembahyang? Berapa kali dosanya itu? Mulai dosanya sembahyang subuh, sembahyang duhur, sembahyang asar, dosanya. Maghrib pulang. Nah, isya, kalau sembahyang isya sampai ditinggalkan, maka Allah murka. Keluar engkau dari bumiku, cari Tuhan yang lain, saking murkanya Allah. Nah, oleh karena itu 5 waktu ini tidak boleh ditinggal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, aqimis sholata li dzikri wa la takum minal ghafilin. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah, dan janganlah engkau tergolong pada orang-orang yang lupa. Kenapa yang demikian? Apa yang disebut kunci masuk surga? As-salatu miftahul jannah. Karena salat itulah kunci masuk surga. Tanpa salat 5 waktu sempurna, jangan diharap mendapatkan kunci surga. Karena sudah dikunci oleh Allah, oleh Rasulullah. As-salatu miftahul jannah. Ini kata Rasulullah. Salat inilah yang menjadi kunci untuk masuk surga. Sesuai dengan judulnya, yakni kunci surga, yaitu salat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Salat inilah yang menjadikan kunci untuk masuk surga. Para bapak, ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya, karena umur kita cuman sebentar. Karena apa? Kalau kita sodorkan lagi, pian mau nggak diberi panjang umur sampai 100 tahun, sampai 150 tahun, mau nggak? Nggak mau kan? Kira-kira kalau pian seumpama mau, kayak apa bentuknya orang 150 tahun? Kemungkinan kencing, beherak, apa-apa pian di atas ranjang. Ujar yang hidup, wah mengalihi jua orang garing ini, mati aja pian. Nah, kita pun akan merasa, wah susah juga kalau diberi panjang umur, nggak mau juga kita ini. Maka umur yang sedikit, kalau mengambil patokan usia Rasulullah 63 tahun atau mungkin yang lebih, syukur alhamdulillah. Semoga yang panjang umur masuk dalam hadis Rasulullah, ya, khairun nasi man tala umuruhu, yakni sebaik-baik orang yang panjang umurnya tapi baik pula amalnya. Jadi sudah diberi umurnya lebih 63 tahun,
ada yang 70 tahun, 80 tahun, syukur sampai 90 tahun, tapi bagus amalnya. Ujar Rasulullah, ini sebaik-baik orang. Tapi wasyarrun nasi man tala umruhu wa sa'maluhu. Namun seburuk-buruk orang, orang yang panjang umurnya, diberi umur 70, 80, 90, kada dibaiki umurnya, malah amalnya jelek. Dugem kalau ke Banjarmasin, ke HBI, Hotel Banjarmasin Indonesia, dugem. Habis itu datangi binian pulang, pakai obat kuat. Kada tanggung-tanggung yang diminum obat kuat, biasanya kita sebuting. Mohon maaf, kita nggak pakai obat dombreng. Ya, masih seger kita, masih ada, belum ada halangan. Ada kisah kai-kai. Kenapa? Meninggal dunia di tempat prostitusi. Apa? Prostitusi, tempat pelacuran. Meninggal dunia karena overdosis obat kuat. Na'udzubillahi min. Nah, berarti kalau ada orang akhir hayatnya meninggal di tempat maksiat, ini namanya wasyarrun nasi man tala umur wa sa'amalu. Seburuk-buruk orang, orang diberi panjang umurnya tapi malah berbuat amal buruk. Ini seburuk-buruk orang, apalagi meninggal dunia di atas binian prostitusi atau pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Para bapak ibu hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita sebetulnya masih banyak yang mau disampaikan dalam tausiah ini, namun kita lihat waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Akhirnya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Untuk menutupi acara kita, mari kita bertahlil bersama sesuai dengan amanat panitia untuk kita bacakan, dan semoga abah kita yang sudah meninggal, pendatuan kita, wabil khusus nama yang disebutkan, diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amalnya, dan kita juga menjadi orang-orang yang solehah, dimasukkan syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 oh ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يوم العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وسلم القرآن من القرآن العظيم ومهلنا لا إله إلا الله ما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا استغفر الله اللهم صل وسلم الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقا من قبل إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع مشاهدة ورحمة للعالمين والملائكة المقربين ثم
إلى روح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين مشارق المغربية وخصوصا إلى روح جمعنا هنا لسبب عبدك الفقير إلى روح Haji Muhammad Cade bin Pak Galung wa ila ruhi Haji Siti Saleha binti Hamsin wa ila ruhi Haji Armin Pane bin Haji Hamsani wa ila ruhi Haji Masturi binti Husaimah wa ila ruhi Hajjah Nurmina binti Haji Armin Pane suma ila ruhi Pokang bin Puak Tahu wa ila ruhi Cabi binti Rombong wa ila ruhi Haji Takayani bin Pacong wa ila ruhi Marhamah binti Deleng wa ila ruhi Ki Haji Mas'ud bin Hasbuna wa ila ruhi Siti Maspiatun binti Hasbuna wa ila ruhi Muhammad Sabirin bin Haji Mustajab wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid wa ila ruhi Haji Asiyah binti Haji Siddiq wa ila ruhi Nur Amnah binti Haji Malaha wa ila ruhi Haji Malaha bin Muhammad Said wa ila ruhi Hajjah Mariana binti Haji Muhammad Dislan wa ila ruhi Muhammad Khil Azam bin Muhammad Haris wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadi jadatina wa masyayikhina wa muallimina ajma'in Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa anhum Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa anhum Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa anhum Allahumma ij'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabrahum min farin niran Allahumma alhaqa haqa warjana tibba'ahu wa dinal badil ya Allah warjuna istinabat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat irfa' lahum darajat wa dha'if an hasanat wa ghfir lahum sayyi'at min khilahum al aba'i wal ummahat يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم هون علينا في شكرات الموت يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فكربه اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير اللهم ارزقنا رزقا واسعا من غير تعاب اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم من شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الكافي وربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي وربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي وربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبر ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبر
ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد اللهم